Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan modul 5 tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Perkenalkan, nama saya Aulia Husna dengan NIM akhir 004. Saya Ahmad Dea dengan NIM akhir 65. Saya Gracia Bebenes Datian dengan NIM akhir 047. Saya Aurelia Tinja Damayanti dengan NIM akhir 001. Saya Nesrina Marsa dengan NIM akhir 042. Nah, untuk modul 5, ini kan siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar buka. Untuk yang pertama, melakukan prosedur audit. Nah, pernyataan yang pertama adalah sewa dibayar di muka. Pada tahap pertama, minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Nah, ini tuh sudah dilakukan. Terdapat pada buku 1 pada halaman 133 sampai 134. Maka, eh, checklist pada indeks tersebut. Kemudian yang nomor 2 adalah periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru. Sedangkan untuk perjanjian lama, lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Nah, ini tuh sudah dilakukan, maka berikan checklist pada indeks ini. Untuk nomor 3, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Nah, ini tuh akan dilakukan pada schedule G, lihat pada buku 2 halaman 100. Kemudian, untuk yang nomor 4, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Nah, hal ini tuh belum dilakukan, maka berikan strip pada indeks ini. Untuk yang nomor 5, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, ini tuh belum dilakukan, maka berikan strip pada indeks ini. Untuk yang nomor 6, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Ini juga belum dilakukan, maka berikan strip pada indeks ini. Untuk yang nomor 7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Nah, ini tuh sudah dilakukan, maka berikan checklist pada indeks ini. Untuk yang pernyataan kedua adalah asuransi dibayar di muka. Tahap pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Ini tuh sudah dilakukan dan terdapat pada buku 1 halaman 134 sampai 135. Maka berikan checklist pada indeks ini. Untuk yang nomor 2, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Nah, ini tuh sudah dilakukan, maka berikan checklist pada indeks ini. Kemudian yang nomor 3 adalah periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Nah, ini tuh terdapat pada schedule G1 yang pada halaman 101. Kemudian yang nomor 4, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, ini tuh belum dilakukan, maka berikan strip pada indeks ini. Untuk yang nomor 5, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dilakukan dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungjawaban asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Ini tuh belum dilakukan, maka berikan strip pada indeks ini. Nah, selanjutnya yaitu pajak dibayar di muka. Nah, pajak dibayar di muka yang pertama ada minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, 23, dan 25. Nah, ini tuh sudah dilakukan. Bisa dilihat di halaman 134 pada buku hijau atau buku 1. Lalu yang kedua yaitu periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Hal ini juga dilakukan. Yang sebelumnya, yang nomor 1 itu kalau sudah dilakukan dicentang lalu diparaf. Lalu yang ketiga, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Nah, hal ini tuh belum dilakukan, jadi di strip, tapi tetap diparaf. Nah, ini dibuat oleh kita sendiri, lalu ya diperiksa oleh Dim Jati. Lalu next nomor 4 yaitu lakukan rekonsiliasi antara objek pajak dengan tarif pajaknya. Misalnya uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajaknya. Nah, ini belum dikerjakan jadi di strip. Lalu prosedur audit pajak pertambahan nilai atau PPN masukkan.
Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak atau NPKP, dasar pengenaan pajak DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Hal ini juga belum dilakukan, jadi di strip saja. Lalu yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan yang telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini juga belum dilakukan, jadi di strip. Lalu yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Hal ini juga belum dilakukan, jadi di strip. Lalu apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai dengan batas waktunya. Hal ini juga belum dilaksanakan, jadi di strip. Lalu yang keempat, apabila ada perbedaan saldo neto antara buku besar dengan SPT masa, pelajari sebab-sebabnya. Hal ini juga belum dilakukan, jadi di strip. Lalu yang terakhir, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Hal ini juga belum dilakukan, jadi di strip saja. Lalu dibuat oleh kita sendiri, nama kita sendiri, dan diperiksa oleh Dimjati pertanggal 4 2018 dan diperiksa oleh Dimjati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks G, yaitu pada siapa dibayar di muka, kreditnya 6 juta sekian, itu didapat dari total sewa kepada PT Betawi Land, yaitu beban sewanya 55 juta, ditambah dengan sewa kepada Bapak Haryo sekitar, beban sewanya 1 juta sekian. Jadi totalnya yaitu 5 juta ditambah 1 juta sekian, itu totalnya 6 juta sekian. Lalu pada catatan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan perusahaan belum mencatat beban sewa tahun 2018. Jurnal penyusahannya yaitu debit beban sewa 6 juta sekian, kreditnya sewa dibayar di muka 6 juta sekian. Lalu yang kedua, perusahaan belum mencatat asuransi dibayar di muka. Jurnalnya yaitu beban asuransi 19 juta sekian, untuk kreditnya asuransi dibayar di muka 19 juta sekian. Itu jadi total kredit parinya yaitu 25 juta sekian, lalu total per auditnya 54 juta sekian. Untuk pada yang beban asuransi dibayar di muka, bisa dilihat pada buku 2 halaman 101 indeks G1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini untuk perhitungan bangunan itu premi yang dibayar adalah 15 juta. Sedangkan perabotan dan peralatan kantor premi yang dibayar 1.200.000. Perhitungan kendaraan bermotor premi yang dibayar 3 juta. Perhitungan persediaan premi yang dibayar 10.800.000. Untuk periodenya 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Jadi perhitungannya mulai 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019 itu 9 bulan. Nah, untuk 9 bulan untuk perhitungan selanjutnya itu 9 bulan dibagi 12 bulan dikali 15 juta. 15 juta itu dari premi yang dibayar tadi. Itu hasilnya 11.250.000. Untuk perabotan peralatan itu juga periodenya 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Perhitungannya 9 bulan juga. Untuk perhitungannya 9 dibagi 12 bulan dikali 1.200 juta sama dengan 900.000. Nah, untuk selanjutnya kendaraan bermotor itu preminya kan 3 juta. Untuk periodenya itu tanggal 1 bulan Juni 2018 sampai 31 Mei 2019. Itu jadi perhitungannya dari 1 Juni 2018 sampai 31 Desember 2018. Jadi ini perhitungannya jadinya kan
periodenya 7 bulan. Nah, perhitungannya 7 dibagi 12 bulan dikali 3 juta, yaitu 1.750.000. Untuk selanjutnya, untuk perhitungan persediaan itu 10.800.000. Periodenya kan 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019. Untuk perhitungannya 1 Juli 2018 sampai 31 Desember 2018. Itu 6 bulan. Jadi 6 bulan per 12 bulan dikali 10.800.000 sama dengan 5.400.000. Totalnya semua 19.300.000. Nah, untuk datanya bisa dilihat di buku 1 halaman 134 dan 135 tentang asuransi dibayar di muka. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks G2 yaitu tentang PPh 25 dibayar di muka. Nah, jadi di sini ada bulan Januari sampai November. Di bulan Januari itu tertera tanggal 6 bulan 2 2018 sebesar 54.250.000. Kalian bisa lihat di buku yang hijau di halaman 138. Itu kenapa di bulan Januari itu bayarnya di bulan Februari karena pajak itu dibayarnya di bulan selanjutnya. Jadi untuk bulan Februari sampai November itu bayar pajaknya itu 44 juta rupiah sama semua dari Februari sampai November. Jadi hasilnya 494 juta sekian. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau diskusi dari kalian bisa langsung dituliskan pada kolom hebat. Terima kasih.